Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masda Leva Okta Sapitri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang panduan observasi saya. Saya merupakan mahasiswa dari PPG Praja, angkatan pertama dari Prodi PGSD 4 dan PG PAUD. Yang pertama, observasi saya yaitu tentang perkembangan fisiologis peserta didik. Nah, di sini adalah perkembangan fisiologis peserta didik adalah perubahan kapasitas, fungsional, atau kemampuan organ-organ tubuh. Perkembangan secara fisiologis akan ditandai dengan adanya perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem kerja hayati. Nah, yang pertama adalah tinggi peserta didik. Untuk laki-laki adalah 116 sampai 149 dan perempuan 114 sampai 151. Nah, yang selanjutnya adalah berat, di mana laki-laki 116 sampai 149, perempuan 114 sampai 151. Nah, di sini adalah proporsi berat dari peserta didik. Nah, teman-teman semua bisa melihat bentuk dari kerja seperti itu ya, rumus yang bisa menentukan proporsi dari setiap peserta didik. Selanjutnya adalah motorik. Yang pertama adalah indikatornya adalah berjalan, yang kedua menggunakan alat tulis, yang ketiga menggenggam dan berlari. Nah, selanjutnya adalah mendengar, melihat. Nah, untuk perkembangan kognitifnya itu ada indikator yang pertama adalah penalaran logis terhadap objek yang konkret sesuai dengan teori dari Jean Piaget. Yang kedua adalah kemampuan menulis, yang ketiga kemampuan membaca, yang keempat mengingat dan menghafal, yang kelima adalah menghitung, yang keenam adalah pemecahan masalah, yang ketujuh adalah ide dan kreativitas. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. Nah, di sini ada beberapa indikator. Yang pertama, mengungkapkan apa yang dirasakan. Yang kedua adalah menyadari kesalahan. Yang ketiga adalah menunjukkan sikap bangga dan empati. Yang keempat adalah mengontrol emosi tanpa adanya kekerasan. Yang kelima, tidak mudah tersinggung. Yang keenam, dapat menenangkan dirinya ketika ada masalah. Nah, untuk perkembangan psikososialnya ada 8 indikator. Yang pertama adalah bersikap sesuai dengan perannya sebagai laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah bergaul dengan teman sebayanya tanpa membedakan latar belakang. Yang ketiga adalah bersikap positif di dalam interaksinya dengan orang lain. Yang keempat adalah rasa percaya dirinya dalam melakukan sesuatu. Nah, yang kelima adalah bekerja sama dengan orang lain. Yang keenam adalah tidak mementingkan diri sendiri di dalam kelompok. Yang ketujuh adalah tanggung jawab. Yang kedelapan adalah mendapatkan kasih sayang dari orang-orang terdekat. Perkembangan moral, di mana ada 10 indikator. Yang pertama adalah dapat membedakan baik benar, baik buruk, salah. Dan yang kedua adalah berdoa sebelum melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah bertutur kata sopan dan bersikap sopan. Yang selanjutnya adalah menaati peraturan. Yang selanjutnya bersikap jujur. Nah, selanjutnya yaitu memiliki sikap saling menghargai. Yang ketujuh adalah menghargai, bertanggung jawab atas kesalahannya. Yang selanjutnya adalah melakukan perilaku yang terpuji tanpa diminta. Yang kesembilan adalah bersikap sportif dalam menghadapi kekalahan. Dan yang terakhir adalah bersikap jujur. Nah, untuk motivasi belajarnya sendiri itu saya bagi menjadi dua indikator. Yang pertama adalah intrinsik. Nah, untuk intrinsik sendiri adapun indikatornya adalah adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. Yang kedua adalah adanya harapan dan cita-cita. Yang ketiga adalah adanya visi dalam belajar. Yang keempat adalah tidak mudah putus asa. Yang kelima tetap bersemangat dan bangkit lagi walaupun mengalami kegagalan. Selanjutnya adalah ekstrinsik. Nah, di sini ada 5 indikator. Yang pertama adalah aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, antusias saat mendengarkan penjelasan. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. Yang keempat adalah berani mengungkapkan ide dan gagasan pemikirannya.
Yang kelima adalah memanfaatkan waktu luangnya untuk aktif membaca buku, memperoleh banyak informasi pembelajaran. Selanjutnya adalah status sosial, di mana itu terbagi menjadi 5 indikator. Yang pertama adalah status dari pekerjaan ayahnya, yang kedua adalah status dari pekerjaan ibunya, dan yang ketiga adalah bagaimana tanggung jawabnya di sekolah, apakah menjadi ketua kelas ataupun menjadi pemimpin upacara. Nah, yang selanjutnya adalah kendaraan yang ia gunakan ketika ke sekolah, apakah motor, berjalan kaki, ataupun mobil. Yang selanjutnya adalah rumah, apakah rumah sendiri ataupun mengontrak, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah etnik. Nah, di sini bisa dijabarkan menjadi adalah ayah, keturunan dari ayah, yang kedua adalah keturunan dari ibu, yang selanjutnya adalah keturunan dari tempat tinggalnya, dan terakhir adalah keturunan dari tempat lahirnya. Jadi di sini terakhir saya akan menanyakan kepada peserta didik, kira-kira kesimpulannya kamu merupakan etnik yang mana. Nah, yang selanjutnya adalah kultural, di mana yang pertama adalah sesudah dan sebelum memulai pelajaran, sebelum dan sesudah makan, bagaimana kulturnya bertemu orang tua atau guru, atau dan berperilaku dengan teman sebayanya. Yang selanjutnya adalah minat. Nah, di sini dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, minatnya, mata pelajaran apa yang ia sukai, guru yang seperti apa yang ia sukai, teman seperti apa yang sering ia ajak bermain, permainan apa yang sering ia lakukan, dan apakah ada role model atau panutan yang sering ia jadikan pedoman, seperti itu, baik itu dalam bentuk nyata maupun imajinasinya. Nah, selanjutnya adalah gaya belajar. Apakah anak ini yang pertama adalah suka sendiri, secara mandiri ataupun berkelompok. Yang kedua adalah penggunaan media, apakah audio atau visual, atau audiovisual ataupun benda konkret. Nah, yang selanjutnya adalah metode pembelajarannya, apakah dengan aktif dalam pembelajaran ataupun hanya senang dalam mendengarkan penjelasan oleh guru. Seperti itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom chat ya.